Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fauzia Nur Alifah, mahasiswi semester 7 dari program studi PGSD Universitas Terbuka Daerah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktikum mengenai pembelajaran IPA di SD dengan tema yaitu sistem pencernaan pada tubuh manusia. Tujuan dari praktikum kita pada kali ini yaitu kita dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan pada tubuh manusia. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu gambar-gambar yang berkaitan dengan sistem pencernaan tubuh pada manusia. Yuk kita pelajari apa saja itu sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi pada makanan yang kita makan? Yuk kita belajar tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Diawali dari keterangan atau definisi, apa itu sistem pencernaan pada tubuh manusia? Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang asalnya berbentuk kasar dan menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya oleh tubuh kita. Sistem pencernaan sendiri yaitu bagian dari rangkaian organ di dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Proses pencernaan makanan ini kira-kira dimulai dari apa dan seperti apa? Yuk kita simak berikutnya. Nah, jadi di sini ada organ-organ pencernaan pada tubuh manusia dan ternyata ada 6 organ utama pada proses pencernaan tubuh manusia. Yang pertama, organ-organ pencernaan ini terdiri dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, lalu yang ketiganya itu ada lambung, yang keempatnya ada usus halus, yang kelimanya ada usus besar, dan yang keenam adalah anus. Jadi secara garis besar, organ-organ pencernaan pada tubuh manusia ini hanya terdiri dari 6 organ besar saja. Coba sebutkan melalui gambar di samping ini. Yang pertama yaitu ada rongga mulut, kemudian yang keduanya ada kerongkongan, yang ketiganya itu adalah lambung, yang keempatnya ada usus halus, yang kelimanya ada usus besar, dan yang keenamnya ada anus. Yuk kita simak dengan detail bagian-bagian dari sistem pencernaan pada tubuh manusia. Bagian yang pertama itu ada rongga mulut. Rongga mulut ini terdiri dari 3, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan kita akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan, agar makanan yang tadinya itu besar berubah menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus, dan ketika sudah dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut itu dibantu oleh enzim amilase atau kreatin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilium atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa menjadi lebih manis. Nah, lalu pada bagian gigi manusia ini dia terdapat 3 jenis gigi, yaitu yang pertama ada gigi seri, kemudian ada gigi geraham, dan ada gigi taring. Lalu kemudian gigi ini memiliki berbagai macam bentuk. Di antaranya gigi seri ini biasanya berbentuk pahat yang berfungsi untuk memotong makanan. Lalu gigi taring berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Lalu yang ketiga ada gigi geraham, berbentuk rata, bergerigi, dan berfungsi untuk mengunyah makanan. Berikutnya, jumlah gigi itu pada manusia berbeda-beda, terutama pada anak-anak dan gigi orang dewasa. Untuk gigi anak-anak itu biasanya terdiri atau berjumlah 20 buah, kemudian untuk gigi dewasa itu berjumlah 32 buah gigi. Nah, perbedaan antara gigi anak dan gigi dewasa yaitu gigi pada anak-anak masih berupa gigi susu atau dia giginya masih bisa berubah. Kemudian gigi pada orang dewasa ini berupa gigi yang tetap atau permanen. Bagian pencernaan pada tubuh manusia yang kedua yaitu adalah kerongkongan atau esofagus. Pada bagian kerongkongan ini, makanan yang tadi sudah dikunyah, dihaluskan di area mulut kita, dihaluskan oleh gigi dan diberi enzim oleh air kelenjar liur kita, maka makanan itu akan didorong masuk ke dalam kerongkongan menuju ke lambung dengan adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Maka dari tahapan kedua ini kita masuk ke penjelasan tahapan yang ketiga dari sistem pencernaan tubuh manusia, yaitu adalah lambung. Pada lambung, makanan kita akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur. Lalu kemudian pencernaan secara kimiawi pada lambung ini dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung itu sendiri terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, dan juga enzim renin. Lalu setelah makanan ini diolah di dalam lambung, makanan kita masuk ke dalam sistem pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur, kemudian masuk ke dalam usus halus, itu dicerna dan kembali diserap menjadi sari-sari makanan atau menjadi energi yang itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu berikutnya, di dalam usus halus ini terdiri dari usus 12 jari atau kita biasa sebut dengan duodenum.
pada usus 12 jari ini, dia memiliki panjang sekitar 1-3 meter. Dan di dalam usus 12 jari ini, terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah dari pankreas. Getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Dan getah pankreas ini mengandung enzim-enzim yang bisa mempercepat pencernaan makanan. Yang pertama, itu ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat itu menjadi maltosa. Kemudian yang kedua ada enzim tripsin. Dia berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga ada enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, kemudian selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan pada makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu ini memiliki fungsi yang pertama yaitu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Lalu kemudian yang kedua, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Dan yang kedua, di dalam usus halus ini terdapat usus kosong atau disebut dengan jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan, yaitu pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Apa saja enzim pencernaannya? Yaitu yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu yang kedua ada enzim sukrose yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa atau fruktosa. Lalu yang ketiga yaitu enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Berikutnya, masih membahas tentang usus halus. Di dalam usus halus juga terdapat usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, vitamin ini diserap oleh usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan villi. Apa itu villi? Nah, di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus ini diserap dan kemudian villi ini banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap itu ke seluruh tubuh melalui saluran darah atau aliran darah. Yang berikutnya, pada ujung usus halus ini terdapat umbai cacing atau kita biasa sebut dengan usus buntu. Kegunaannya yaitu sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Yang berikutnya, setelah melewati 4 tahap pencernaan, kita memasuki tahap yang kelima yaitu pencernaan masuk ke dalam usus besar atau disebut dengan kolon. Pada usus besar, sisa-sisa makanan, ampas-ampas makanan ini diserap oleh kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri yang disebut dengan Escherichia coli. Lalu, sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau terkenal juga dengan istilah feses, terlebih dahulu dia masuk ke rektrum. Ini dia gambarnya yang terdapat pada ujung besar. Rektrum ini memiliki otot-otot yang apabila rektrum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, ketika rasa itu sudah ada, masuklah kita ke fase pencernaan makanan pada tubuh manusia yang keenam, yaitu anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja atau ampas makanan dari sisa proses pencernaan. Nah, teman-teman, itulah tadi bagian-bagian dari sistem pencernaan pada tubuh manusia. Berikutnya, ternyata teman-teman, ada juga hal penting lainnya yang perlu kita ketahui selain urutan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Salah satunya yaitu adalah dengan menjaga kesehatan pada sistem pencernaan kita. Bagaimana sih caranya menjaga kesehatan pada sistem pencernaan tubuh kita ini? Yang pertama, yaitu dengan makan makanan yang bergizi seimbang. Lalu kemudian yang kedua, hindari makanan yang terlalu berminyak atau terlalu pedas. Lalu yang ketiga, kunyahlah makanan dengan sangat halus dan perlahan. Beberapa penelitian menyatakan kunyahan sampai halus itu sebanyak 32 kali mengunyah. Lalu yang keempat, jangan lupa minum air putih yang cukup dan olahraga yang teratur. Nah, setelah kita mengetahui urutan dari sistem pencernaan pada tubuh manusia, kemudian organ pendukung lainnya, lalu juga bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem pencernaan tubuh kita, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan pada tubuh manusia itu sangat penting untuk kita bisa mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi agar kita bisa melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan pada tubuh kita. Sekian praktikum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.